Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kamu merasa hidupmu yang tenang tiba-tiba dihantam kenyataan yang menyakitkan? Bagaimana jika satu-satunya rumah tempatmu tumbuh bersama keluargamu dianggap tidak sah dan akan dihancurkan? Dengarkan kisah pilu ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Di gang sempit kawasan Cibangkong, Bandung, berdiri sebuah rumah mungil bercat biru muda yang sudah kusam dimakan usia. Di sanalah Aura Cinta, siswi kelas 2 SMA, tinggal bersama kedua orang tuanya, Pak Raffi dan Bu Rina, yang sederhana tapi penuh kasih. Rumah itu bukan rumah besar. Tapi disitulah Aura belajar mengeja huruf pertama. Disitulah ia menyalakan lilin pertama kali saat listrik padam. Dan di sanalah tempat ibunya selalu menyelipkan doa di tiap sudut bantal. Setiap jengkalnya menyimpan kenangan. Namun kebahagiaan itu mulai retak ketika sepucuk surat datang ke rumah mereka. Amplopnya putih, segelnya resmi, dan isi suratnya menghancurkan dunia Aura. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171 KDM 3 2025, tanah yang Anda tempati termasuk dalam rencana penataan wilayah jalur hijau. Penghuni diwajibkan mengosongkan lokasi dalam waktu 14 hari terhitung sejak surat ini diterima. Pak Raffi membaca surat itu berulang-ulang. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Sementara Bu Rina hanya bisa duduk lemas di kursi bambu. Matanya berkaca-kaca. Aura, yang baru pulang dari sekolah, menyambar surat itu dan membacanya cepat. "Ayah, ini rumah kita. Kenapa mereka mau gusur?" Suaranya bergetar. Pak Raffi menghela napas panjang. Tanah ini memang belum bersertifikat, tapi sudah puluhan tahun kita di sini. Ayah dulu yang bangun pondasinya. Tapi kita punya KTP, KK, bukti pembayaran listrik, air, bahkan pajak. Kenapa masih dianggap liar? Seru Aura, matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keluarga itu. Warga sekitar satu persatu mulai mengemasi barang. Truk-truk alat berat terlihat di ujung jalan. Petugas berseragam berdiri dengan clipboard, mencatat rumah-rumah yang akan diratakan. Aura mulai menulis di media sosialnya. Ia tak punya banyak follower, tapi kata-katanya penuh emosi. Kami tidak melawan negara. Kami hanya mempertahankan rumah yang penuh kenangan. Jika rumah ini dianggap dosa, maka kami hanya pendosa karena mencintai tempat kami lahir dan tumbuh. Tulisan itu diam-diam viral, dikirim ulang oleh banyak orang. Bahkan ada yang menyebutnya remaja Bandung yang melawan demi cinta. Tapi tidak semua simpati. Beberapa akun anonim mengirim ancaman. Ada yang menyebut Aura sebagai penghasut publik. Dan nama yang mulai ikut disebut dalam komentar adalah 1. KDM, Gubernur Jawa Barat. Pemimpin macam apa yang mengusir anak sekolah dari rumahnya sendiri? Kenapa tidak cari solusi damai? Kalau rumah gubernur dirobohkan, apa beliau juga pasrah begitu saja? Situasi memanas. Dan Aura tahu, badai akan segera datang. Hari ke-14 setelah surat peringatan. Langit pagi di Cibangkong mendung. Udara seperti membawa firasat buruk. Di ujung jalan, suara deru mesin alat berat mulai terdengar. Petugas Satpol PP berbaris masuk ke gang sempit. Wajah mereka datar. Rompi hitam bertuliskan penertiban aset negara berkilau tertimpa sinar matahari yang malu-malu. Aura berdiri di depan pagar rumahnya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya menyala. Ia mengenakan seragam sekolah lengkap, rok abu-abu dan kemeja putih, karena hari itu ia tetap ingin berangkat ke sekolah. Tapi kenyataan memaksanya berdiri sebagai benteng terakhir rumahnya. Di belakangnya, Bu Rina menangis terseduh di lantai dapur. Sedangkan Pak Raffi duduk di teras, memeluk selembar foto keluarga yang sudah mulai pudar warnanya. Barang-barang mereka masih tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda akan pindah. Bukan karena keras kepala, tapi karena tak tahu harus pindah kemana. Petugas pertama yang mendekat berbicara tegas. "Silakan keluar. Rumah ini akan dibongkar. Sesuai instruksi gubernur." Aura menjawab tanpa gentar. "Rumah ini bukan liar. Ini rumah kami.
Kami bukan pengganggu negara. Kami warga Jawa Barat. Kami hanya menjalankan perintah, jawab si petugas sambil memberi kode ke arah truk. Suara mesin berat mendekat. Cakar baja mengayun perlahan. Pak Raffi berdiri, memeluk tubuh istrinya. Allah, lindungi kami hari ini, bisiknya pelan. Aura berteriak. Hentikan. Kalian akan bunuh kami semua kalau kalian hancurkan rumah ini. Petugas mengabaikan. Seorang di antara mereka mendekat untuk memindahkan Aura secara paksa. Tapi tangan Aura mencengkeram pagar besi, dan dengan refleks, ia melemparkan batu kecil ke arah helm petugas itu. Benturan itu tak melukai siapa-siapa, tapi cukup menjadi alasan untuk membuat petugas kehilangan kesabaran. Mereka menyeret Aura menjauh. Teriakan dan jeritannya membelah pagi yang kelabu. Ibu-ibu tetangga mulai keluar rumah. Beberapa menangis, beberapa memohon, tapi tak satu pun yang berani melawan. Semua tahu, ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan air mata. Dalam waktu 15 menit, dinding rumah Aura mulai roboh. Atapnya terangkat, jendela hancur. Aura meraung di pelukan dua petugas wanita yang menahannya. Itu rumahku. Itu tempat aku lahir. Kembalikan rumahku. Jangan hancurkan kenangan kami. Namun semua permohonan ditelan suara mesin. Bangunan biru itu ambruk, menyisakan debu dan serpihan kenangan. Di tengah reruntuhan, papan kayu kecil bertuliskan, "Keluarga Cinta," masih tergantung di dinding yang setengah runtuh, seperti enggan jatuh. Tak lama setelah itu, dua polisi berpakaian sipil datang dan membawa surat pemanggilan. Aura dituduh melakukan kekerasan terhadap petugas dan menyebarkan provokasi yang mengganggu stabilitas penertiban wilayah. Ayah dan ibunya protes, tapi petugas itu hanya menunjukkan surat dari kantor gubernur. Aura dibawa dalam mobil hitam, tanpa sempat berganti pakaian, tanpa sempat mencium ibunya. Saat mobil itu melaju meninggalkan kampung yang kini porak-poranda, seorang tetangga tua berbisik lirih, "Rumah bisa dibangun kembali." Tapi luka di hati gadis itu mungkin akan terus menganga. Sore itu, langit Bandung berwarna abu-abu kelam, seperti mencerminkan hati Aura Cinta yang penuh luka. Ia duduk di sebuah ruangan sempit berlampu redup di Polrestabes. Di depannya, dua penyidik pria dengan map tebal dan raut wajah kaku menatapnya tanpa simpati. Seragam sekolahnya masih melekat di tubuh, kusut dan berdebu. Rambutnya acak-acakan, dan pipinya berbekas kotoran dari air mata dan tanah. Aura Cinta, usia 17 tahun, siswa kelas 2 SMA, menjadi viral karena unggahan yang memprovokasi warga, serta diduga melempar batu ke arah petugas negara saat proses penggusuran, ucap salah satu penyidik. "Aku hanya ingin rumahku diselamatkan," jawab Aura dengan suara serak. "Bukan hak kamu menentukan itu. Tanah itu milik negara." Surat keputusan dikeluarkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM. Begitu nama itu disebut, Aura menunduk. Mata remajanya menyimpan api kemarahan yang ditahan. Nama itu, KDM. Sosok yang hanya ia lihat di TV sebelumnya. Seorang pejabat yang dianggap sukses menata kota. Tapi bagi Aura, ia adalah perampas segalanya. Beberapa hari sebelumnya, KDM sempat tampil dalam konferensi pers, mengatakan, penertiban ini adalah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ruang hijau kota. Tidak ada yang dilanggar. Kami bertindak berdasarkan hukum. Tapi Aura tahu, rumah mereka tidak mengganggu siapapun. Tidak ada pembangunan di atas lahan itu. Hanya akan dibiarkan kosong, jadi semak belukar. Rumah-rumah warga dianggap noda pada peta, bukan kehidupan nyata. Kenapa kalian menuduhku sebagai penyebab kerusuhan? Aura menatap lurus penyidik. Karena kamu membuat unggahan yang menyulut reaksi publik. Kamu mengajak warga untuk melawan. Aku hanya ingin rumahku tetap berdiri. Penyidik menggebrak meja. Kamu melanggar hukum, Aura. Di bawah Undang-Undang ITE dan pasal tentang kekerasan terhadap aparat, kamu bisa ditahan. Apalagi ini menyangkut nama baik gubernur. Aura terdiam. Tak tahu harus membela diri dengan cara apa. Hukum tidak mengenal rasa.
Ia hanya tunduk pada tanda tangan, bukan pada air mata. Tiba-tiba pintu ruang interogasi terbuka. Seorang pria tinggi berpakaian rapi masuk, membawa map merah dengan segel resmi. Semua orang dalam ruangan berdiri. Aura menatap pria itu dengan tajam. Dialah Kadem. Tanpa senyum, pria itu berkata, "Biarkan saya bicara dengan anak ini sendiri." Penyidik keluar. Aura dan KDM kini hanya berdua. Suasana ruangan berubah dingin. "Aku tahu siapa kamu," ucap KDM dengan tenang. "Kau bukan siapa-siapa. Tapi dunia sudah mengenal wajahmu. Aku juga tahu siapa Anda. Dan dunia juga tahu. Anda bukan pahlawan." KDM tertawa pelan, lalu mendekat. "Kau pikir air matamu bisa mengubah keputusan pemerintah? Tidak. Tapi aku tahu suatu saat, seseorang akan mengingat ini. Dan tahu siapa yang memulai semuanya." Diam. Tatapan mereka saling mengunci, seolah medan perang baru saja terbuka. Akhirnya, KDM mengeluarkan dokumen dari map merahnya. "Kamu akan kami tahan. Proses hukum berjalan. Kami tidak tunduk pada tekanan media, apalagi drama anak sekolah." Aura hanya tersenyum tipis. "Pahit. Kalau itu harga dari mempertahankan rumahku, aku akan menerimanya." Dan hari itu, Aura resmi ditahan. Dunia luar menyorot. Tapi hukum berjalan seperti biasa. Tak peduli bahwa yang dipenjara bukan hanya seorang gadis remaja, tapi juga harapan, keberanian, dan suara warga kecil yang tak punya tempat untuk pulang. Malam pertama di tahanan terasa seperti akhir dunia bagi Aura. Ia ditempatkan dalam sel khusus remaja perempuan. Tapi jeruji tetaplah jeruji. Tidak peduli seberapa lembut perlakuan petugas, ruang kecil berlantai semen itu tetap mengikis rasa aman. Di seberangnya, dua tahanan lain hanya menatap datar. Mereka tak peduli siapa Aura. Bagi mereka, penjara bukan hal baru. Tapi bagi Aura, ini seperti hidup dalam mimpi buruk yang terus berulang. Langit-langit sel dipenuhi bercak lembab. Udara pengap. Di pojok, sebuah kasur tipis menjadi tempatnya bersandar. Tangannya masih menggenggam sisa pita rambut yang terlepas saat ia ditarik paksa dari rumahnya. Itu satu-satunya yang tersisa dari kehidupannya di luar. Beberapa petugas bergantian menjaga. Tapi ada satu yang berbeda. Seorang poluan tua bernama Bu Nur. Wajahnya keras, tapi sorot matanya lembut. "Kamu sekolah di mana?" tanya Bu Nur saat mengantar makanan. "SMA 4, jawab Aura pelan. "Kamu anak pintar." Aura hanya mengangguk. "Sayang sekali." Malam itu, Aura tak bisa tidur. Pikirannya terus memutar ulang suara reruntuhan rumahnya, jeritan ibunya, tatapan kecewa ayahnya, dan suara dingin Gubernur KDM. Ia memejamkan mata, tapi yang muncul malah bayangan masa kecilnya. Berlarian di halaman rumah, belajar membaca bersama ibunya di beranda, mencium tangan ayah setiap kali berangkat kerja. Kini semuanya lenyap. Di luar penjara, kasus Aura mulai jadi perdebatan publik. Media nasional mulai meliput. Ada yang mendukung, menyebutnya simbol perlawanan rakyat kecil. Tapi ada juga yang mengecam, menganggapnya hanya remaja pembuat keributan. Di tengah opini yang simpang siur, satu pernyataan dari KDM muncul di TV. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang mengganggu stabilitas pembangunan akan ditindak, termasuk remaja sekalipun. Aura menyaksikan pernyataan itu dari televisi kecil di ruang tahanan. Ia tak menangis. Ia hanya menatap layar itu dengan penuh luka. Ia sadar, bukan hanya rumahnya yang dihancurkan, tapi juga martabatnya, mimpinya, dan nama baik keluarganya. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil ke ruang sidang internal. Sebuah sidang pra-peradilan singkat, tak lebih dari formalitas. Jaksa membacakan berkas, dan Aura hanya bisa menunduk. Hakim membacakan keputusan. Dengan mempertimbangkan alat bukti dan rekaman kejadian, serta unggahan bersifat provokatif, maka terdakwa Aura Cinta secara sah dan meyakinkan melanggar pasal penghasutan dan perbuatan kekerasan ringan terhadap petugas negara. Menjatuhkan pidana penjara selama 14 bulan. Terdengar gumaman di ruangan.
Beberapa awak media mencatat cepat. Aura hanya diam. Ia tak menangis. Tapi di balik matanya, badai berkecamuk. Ketika sidang usai dan ia digiring kembali ke tahanan, seorang jurnalis sempat berbisik. "Kamu bukan penjahat, Aura. Kamu hanya gadis yang tidak ingin kehilangan segalanya." Aura menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia berkata pelan, "Segalanya sudah hilang. Tapi aku masih di sini. Dan aku tidak akan diam." 4 minggu setelah vonis dijatuhkan, Aura resmi dipindahkan ke lapas anak wanita di pinggiran kota Bandung. Fasilitasnya tampak lebih manusiawi daripada sel sebelumnya. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Ia tetap kehilangan kebebasan. Setiap pagi, para penghuni lapas wajib mengikuti apel dan pembinaan. Aura, dengan seragam oranye longgar yang kebesaran, berdiri di barisan ketiga. Kepalanya menunduk, tetapi pikirannya terus menatap ke masa lalu. Di sela-sela kegiatan, ia mulai menulis. Di selembar kertas sobekan buku catatan sekolah, ia menuliskan semua perasaannya. Ia menyebutnya sidang bayangan. Dalam tulisan itu, ia menuliskan hal-hal yang tak sempat ia katakan di pengadilan. "Yang mulia, bukan saya yang mengancam hukum, tapi hukum yang menindas suara orang kecil. Saya bukan pelaku, saya korban. Tapi saya tahu, suara korban seringkali tidak menarik perhatian sampai semuanya terlambat." Suatu hari, seorang petugas lapas menemukan tulisannya. Alih-alih menyita, petugas itu justru menyerahkannya ke seorang relawan pendidikan bernama Kak Rani. Kak Rani rutin datang seminggu sekali untuk mengajar menulis kepada para tahanan remaja. Ia membaca lembaran tulisan Aura dengan mata berkaca-kaca. "Siapa kamu sebenarnya, Aura?" tanyanya. "Seseorang yang tidak sengaja melawan," jawab Aura lirih. Kak Rani lalu membawakan Aura buku harian kosong. "Tulislah sebanyak yang kamu bisa. Suaramu terlalu berharga untuk dibungkam." Dari situlah dimulai babak baru bagi Aura. Setiap malam, setelah para tahanan tidur, ia menulis di bawah lampu redup. Tentang rumahnya yang rata dengan tanah. Tentang ayah dan ibu yang entah tinggal di mana sekarang. Tentang suara gubernur KDM yang terus menggema di pikirannya. Tentang ketidakadilan yang dipoles dengan bahasa pembangunan. Dan tentang harapan, sekecil apapun itu, bahwa suatu hari, kebenaran akan berbicara lebih keras daripada jabatan. Nama, KDM, selalu ia tulis dengan huruf kecil. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Orang itu berdiri di podium, bicara soal kemajuan. Tapi dia bahkan tak menoleh ke arah runtuhan tempat saya tumbuh. Di dinding selnya, Aura menggoreskan satu kalimat dengan pecahan batu kecil. "Keadilan bukan suara pejabat, tapi bisikan hati yang terus menolak diam." Kalimat itu kemudian ditiru oleh penghuni sel lain. Beberapa mulai bertanya tentang kisahnya. Ada yang menyalin tulisannya. Tanpa sadar, suara Aura mulai tumbuh di balik jeruji. Hingga suatu hari, lapas mendapat surat dari pihak luar. Sebuah surat kaleng, tidak bertanda nama, tapi jelas tujuannya. Isinya, Aura cinta mungkin dikurung, tapi pikirannya tidak. Semakin lama kalian membungkamnya, semakin banyak yang akan mendengar. Kak Rani membacanya pelan, lalu tersenyum kecil. Kadang, keadilan memang datang telat, tapi dia selalu menemukan jalan. Aura tidak tahu siapa yang mengirim surat itu, tapi di hatinya, ia merasa dia belum kalah. Seminggu setelah surat misterius itu muncul, Aura mulai merasakan perubahan. Di antara tembok-tembok dingin lapas, bisikan tentang dirinya mulai menyebar. Berita tentang perjuangan seorang gadis remaja yang mencoba mempertahankan rumahnya, meskipun dihancurkan oleh pemerintah, menjadi bahan perbincangan di luar. Warga mulai memperhatikan, media mulai menggali lebih dalam. Bahkan sebuah organisasi hak asasi manusia internasional mengajukan permohonan untuk meninjau kembali kasusnya. Tapi semua itu tidak cukup untuk menghentikan roda kekuasaan. KDM, Gubernur Jawa Barat, tetap kukuh dalam sikapnya. Tidak ada satupun pihak yang dapat menggoyahkan keputusan yang sudah diambil.
Aura kini menjadi simbol perlawanan yang dipandang sebelah mata oleh sebagian pejabat. Bagi mereka, ia hanyalah remaja nakal yang melawan hukum dan merusak stabilitas kota. Namun di sisi lain, semakin banyak suara-suara kecil yang mulai mendukungnya, baik dari kalangan rakyat biasa maupun para aktivis. Suatu pagi, ketika Kak Rani datang untuk memberi pelajaran menulis, ia membawa kabar baru. Aura, ada kabar buruk. Sidang kasasi akan digelar minggu depan. Jika kamu kalah, hukumanmu akan diperpanjang. Tapi jika menang, kamu akan bebas. Aura menatap Kak Rani dengan wajah kosong. Apa artinya bebas, Kak? Semua yang saya cintai sudah hancur. Bahkan jika saya bebas, saya masih tetap menjadi orang yang hilang. Jangan berpikir seperti itu. Kamu sudah menjadi suara yang lebih besar daripada sekadar dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang rumah atau tentang dirimu. Ini tentang seluruh lapisan masyarakat yang tak bisa berkata-kata. Aura menghela napas dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu benar bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari sekadar masalah rumah yang hancur. Pada malam yang sama, setelah selesai menulis, Aura menatap dinding tempat ia mengukir kalimat-kalimat perlawanan. Kalimat-kalimat itu kini seperti mantra yang tidak hanya menyuarakan kemarahan, tapi juga harapan. Namun, tak ada yang lebih tragis daripada kenyataan bahwa suara-suara kecil seringkali tak terdengar di telinga yang terbalut kekuasaan. Keesokan harinya, sekelompok petugas tiba di lapas dengan surat dari pemerintah pusat. Surat itu menjelaskan bahwa permohonan kasasi yang diserahkan oleh pihak luar yang mendukung Aura ditolak. Tidak ada perubahan dalam keputusan yang sudah diambil. Bertahanlah, Aura. Kami semua mendukungmu, kata Kak Rani dengan suara yang hampir pecah. Aura hanya tersenyum pahit. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tak ada lagi yang bisa menahannya. Ia bukan hanya terpenjara di dalam dinding lapas, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Namun meskipun begitu, ada satu hal yang tak bisa dipenjara, harapan. Hari sidang terakhir tiba. Aura dibawa ke ruang pengadilan. Di luar, kerumunan mulai mengumpul. Beberapa membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Aura." Namun tak ada yang bisa mengubah jalannya sidang. Saat hakim mengucapkan kata-kata terakhirnya, keputusan tidak berubah. Dihukum dengan tambahan 2 tahun penjara atas provokasi dan kerusuhan yang disebabkan. Keputusan ini bersifat final. Aura menatap kosong ke depan. Tak ada yang bisa lagi ia lakukan selain menerima kenyataan. Sesaat sebelum kembali ke penjara, Aura menoleh ke arah orang-orang yang mendukungnya. Ternyata suara itu, meskipun kecil, telah berhasil membangkitkan kesadaran banyak orang. Namun dalam perjalanan kembali ke lapas, mobil yang mengangkut Aura mengalami kecelakaan. Tak ada yang tahu pasti bagaimana itu terjadi, apakah kecelakaan atau sabotase. Ketika mobil itu berhenti, petugas menemukan bahwa Aura sudah tidak lagi bernyawa. Kematian itu seolah menjadi klimaks tragis dari perjuangannya yang tak pernah diakui. Berita kematiannya cepat tersebar. Masyarakat marah, dan suara protes semakin keras. KDM, yang selama ini tetap tenang, akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kekuasaan tidak bisa mengendalikan segalanya. Namun, bagi Aura, semuanya sudah terlambat. Dalam kematiannya, ia akhirnya menjadi simbol. Nama Aura Cinta yang selama ini terlupakan di tengah kekuasaan, kini terukir di setiap bibir orang yang menginginkan perubahan. Kematian Aura Cinta menjadi simbol ketidakadilan yang tidak bisa dibungkam. Suaranya yang awalnya hanya terdengar di dalam penjara, kini bergema ke seluruh pelosok negeri. Walau dirinya sudah tiada, perjuangannya tetap hidup. Dan di dinding sel yang pernah ia ukir, kalimat itu tetap ada, tertinggal abadi. Keadilan bukan suara pejabat, tapi bisikan hati yang terus menolak diam.